وأتموا الحج والعمرة لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur tentunya atas karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amanah nikmat ini dapat kita tunaikan sesuai dengan yang semestinya. Seperti kita ketahui bahwa Allah memberikan segalanya bagi kita bertujuan agar supaya kita lebih mudah untuk menjalankan ibadah kepadanya. Kemudian sholawat dan salam kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang telah beliau ajarkan, karena sesungguhnya ilmu yang sama dengan apa yang beliau ajarkan itulah sesungguhnya yang akan menjadi jalan keselamatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membicarakan aqsamul qulub, pembagian hati. Kemudian selanjutnya tema yang akan kita bicarakan adalah madakhilus syaitan ilal qalbi, pintu masuk yang digunakan oleh syaitan sehingga ia bisa menguasai hati manusia. Syekh Ahmad Farid mengatakan bahwa analogi dari hati itu persis seperti benteng. Kita ketahui bahwa benteng sebetulnya kuat dan ia difungsikan sebagai pertahanan. Hanya saja sekuat apapun benteng, pastinya ia memiliki pintu. Maka apabila pintu ini tidak dijaga dengan kekuatan yang ekstra, maka bisa saja musuh menerobos pintu, lalu ia dapat menguasai benteng tersebut. Nah, hati manusia pun sebetulnya sangat kuat. Hanya saja ada pintu-pintu yang mesti dijaga. Dan kalau seandainya pintu ini tidak dijaga dengan baik, maka syaitan akan mudah untuk menerobos sehingga ia dapat menguasai hati tersebut. Bahkan di sini Syekh Ahmad Farid mengatakan kalau syaitan udah berhasil masuk
ke dalam hati, maka hati itu persis seperti sebuah bola, akan dipermainkan oleh syaitan, akan dikuasai oleh syaitan, akan diarak kemana yang ia kehendaki. Nah, beberapa pintu yang mesti dijaga tersebut. Yang pertama di sini dijelaskan adalah al-ghadab. Pintu yang mesti kita jaga dengan penjagaan yang ekstra itu adalah amarah. Karena kalau seandainya pintu yang satu ini tidak dijaga dengan kuat, maka syaitan akan masuk melalui pintu amarah tersebut ke dalam hati manusia. Nah, seperti kita ketahui bahwa amarah itu gejolak jiwa yang berdampak terhadap tindakan-tindakan yang tidak baik dan perkataan-perkataan yang tidak terpuji. Nah, ini yang dimaksud dengan al-ghadab atau amarah, seperti ditulis di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawi, bahwa ia adalah gejolak jiwa yang berdampak terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan perkataan-perkataan yang tidak terpuji. Nah, kita ketahui bahwa jiwa apabila ia bergejolak, maka darah itu tidak terkendalikan. Nah, di saat darah itu tidak terkendalikan, maka inilah kesempatan syaitan untuk masuk ke dalam diri manusia. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa syaitan itu masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah. Maka di saat darah itu tidak stabil, artinya darah itu menggebu-gebu, maka ini celah yang sangat sering dimanfaatkan oleh syaitan untuk merasuki manusia. Dan kita lihat seperti definisi yang disampaikan tadi, gejolak manusia akibatnya ada dua. Gejolak jiwa manusia akibatnya ada dua. Jika gejolak itu disebabkan karena amarah, nah yang akan terjadi ada dua, dan dua-duanya adalah keburukan. Yang pertama, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ini kenapa kok terlahir perbuatan-perbuatan yang tidak baik setelah seseorang bergejolak jiwanya karena amarah? Ya, karena syaitan udah masuk. Makanya syaitan berusaha keras untuk mengolah hati manusia sehingga terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang kedua yang akan terjadi setelah gejolak jiwa terjadi disebabkan karena amarah, ya sering terjadi atau keluar kalimat-kalimat yang tidak terpuji. Nah, kenapa ini yang terjadi? Jawabannya karena syaitan telah berhasil masuk ke dalam tubuh kita. Jadi oleh karena itu amarah ini adalah merupakan pintu yang sangat sering digunakan oleh syaitan untuk masuk ke dalam diri kita. Dan kalau ia udah masuk, syahwat kita pun dikendalikan sama dia. Dan bahkan tadi kita jelaskan hati kita itu ya seperti sebuah bola. Maka dari itu persoalan amarah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh Rasulnya. Jadi perlu difahami juga
kadang-kadang larangan itu hanya termuat di dalam hadis, gitu Pak. Sementara di dalam Al-Quran, larangan tersebut tidak ada. Dan kadang-kadang sebaliknya, sebuah larangan hanya ada di dalam Al-Quran, dan sementara di dalam hadis tidak ada. Nah, ini bicara soal amarah. Ini merupakan larangan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan amarah juga sesuatu yang dilarang, dan ini disebutkan oleh Nabi di dalam banyak hadis. Jadi adanya larangan untuk amarah di dalam Al-Quran dan juga ditemukan dalam banyak hadis. Nah, ini menunjukkan bahwa larangan tersebut adalah larangan yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, misalkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang beriman itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Jadi mafhum mukhalafahnya berarti orang yang tidak bertakwa itu ya orang yang senantiasa melampiaskan amarah. Nah, ini kalau di dalam Al-Quran. Adapun di dalam hadis, sebagai contoh misalkan di dalam Al-Arba'inun Nawawi dijelaskan la taghdab. Faraddada miraran, la taghdab. Janganlah engkau marah. Nah, ini ketika Abu Darda minta nasihat dari Nabi tentang hal yang akan menyebabkan kebaikan baginya di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Apa yang dikatakan oleh Nabi terhadap Abu Darda? La taghdab, jangan engkau marah. Dan ini diulang-ulang oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata lagi, la taghdab, jangan engkau marah. Jadi wallahu a'lam, larangan terkait dengan amarah ini adalah sesuatu yang menjadi perhatian secara khusus Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kemudian selanjutnya, kenapa amarah ini merupakan sesuatu yang dilarang banget gitu ya? Alasan pertama, disebabkan karena dengan amarah seseorang akan menjadi sombong. Jadi amarah itu sebagai tanda kalau seseorang adalah orang yang memiliki sifat sombong. Seperti dijelaskan di dalam hadis sahih bahwa Nabi mengatakan sombong itu ada dua. Yang pertama, batarul haqqi, menolak kebenaran yang telah jelas. Kemudian yang kedua, ghamtun nas, anggap remeh terhadap manusia. Nah, ini takabbur atau sombong yang kedua adalah terkait dengan manusia, yaitu anggap remeh. Nah, anggap remeh terhadap manusia ini ternyata betul-betul terjadi di saat seseorang dalam keadaan marah. Karena dapat dipastikan apabila seseorang masih menghargai dan menghormati orang tertentu, dapat dipastikan ia tidak bisa marah sama orang tersebut. Ya, jadi kalau bagi kita misalkan seseorang itu terhormat, kemudian kita kagum sama dia gitu ya, ya nggak bakal bisa, kita tuh nggak bakal bisa marah gitu ya. Akan tetapi kalau misalkan kita udah melihat seseorang itu rendah, nah ini dengan pandangan seperti inilah baru kita bisa marah sama orang tersebut. Ya contoh konkretnya misalkan di kantor gitu ya, yang namanya anak buah itu hormat sama bos. Sehingga dengan rasa hormat itu ya biar kata gondok kayak apapun, dia nggak bakal bisa marah sama bosnya gitu ya. Nah ini ya, karena dia hormat, dia merasa kagum, biarpun kata dia ada yang tidak sesuai gitu ya, nggak bakal bisa marah. Nah jadi amarah itu baru bisa terlampiaskan di saat kita melihat orang lain itu ya lebih rendah dari kita.
Maka inilah bentuk dari kesombongan yang ada di dalam amarah tersebut. Jadi wallahu alam, ini yang pertama yang menjadi alasan sehingga amarah ini adalah sesuatu yang sangat buruk dalam pandangan agama kita. Kemudian yang kedua, apabila amarah ini tidak bisa dikendalikan, ya, secara pasti sikap kasih sayang kita pun akan berkurang. Ya. Jadi kalau kita marah sama seseorang, ya tentunya rasa kasih sayang kita pun akan berkurang sama orang tersebut. Padahal kita ketahui bahwa akhlak terbaik Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memiliki kasih sayang yang luar biasa terhadap siapapun. Nah, ini akhlak yang paling mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Al-Quran, ya Allah sendiri mengatakan bahwa Ia mengutus Nabi sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang terhadap alam semesta. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mesti kita contoh. Artinya Nabi kita adalah memiliki kasih sayang yang sangat luas. Nah, kita pun harus bisa memiliki kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalkan kita marah dan ini sering terjadi gitu, nah sadar atau tidak sifat marah ini akan menafikan rasa kasih sayang kita terhadap siapapun yang kita marahi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam hadis sahih pernah mendatangi komunitas Badawi, di mana pada saat itu kampung Badawi tersebut dilanda kesulitan ekonomi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir disebabkan karena ekonomi yang sulit, ya Badawi yang ada di kampung ini nantinya murtad, beralih dari agama Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berusaha untuk membantu Badawi yang ada di kampung tersebut. Lalu Nabi kita meminjam uang kepada seorang Yahudi sekitar 80 miskol. Nah, itu yang dijelaskan di dalam hadis ya. Kalau nggak salah hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nah, Nabi meminjam uang sebanyak itu untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang Badawi tadi. Nah, di saat Nabi kita mengambil pinjaman, ya merupakan adab pinjam meminjam, ya mencatat ya. Nah, itu dicatat perjanjian kapan dipulangin. Lalu qadarullah, jatuh tempo dari pinjaman ini masih 3 hari lagi. Nah, si Yahudi udah datang minta supaya ditunaikan. Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam karena belum waktunya gitu ya, ternyata ya nggak ada persiapan. Lalu kemudian ya si Yahudi ini nangkap leher gamis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita dicekik, gitu ya. Nah, di sini nih salah satu kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya yang melakukan hal ini adalah Yahudi ya. Jangankan mencekik Nabi gitu ya, membuli Nabi aja, ya sebetulnya udah dihalalkan itu ya untuk ditebas gitu ya. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti kita katakan tadi, akhlaknya sangat mulia. Ia sangat cinta terhadap siapapun gitu ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan dengan cara seperti itu, tidak marah. Ya, Nabi tidak marah. Bahkan Nabi mengatakan bahwa ia bersedia untuk membayar hutang sebanyak 80 mithqal tadi.
Kemudian selanjutnya melihat keadaan seperti tadi kita sampaikan, Nabi dicekik, leher bajunya itu ditangkap sama seorang Yahudi. Nah, Umar ibn Khattab emosi gitu ya. Umar ibn Khattab hendak memukul orang Yahudi tadi. Lalu Nabi SAW pun mencegah. Kemudian ini kasih sayang Nabi yang kedua ya. Nabi tidak marah secara langsung terhadap orang Yahudi tersebut. Kemudian yang kedua, Nabi tidak membiarkan Umar untuk melakukan tindakan apapun terhadap Yahudi tersebut. Kemudian kasih sayang Nabi yang ketiga, melihat orang Yahudi ini sangat membabi buta gitu ya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar supaya utang dibayarkan, kemudian dilebihkan sebanyak 80 dinar. Jadi utang dibayarkan, kemudian dilebihkan sebanyak 80 dinar. Nah, di sini adanya kelebihan pada saat mengembalikan utang tadi, ini kasih sayang yang ketiga. Ya. Jadi kasih sayang yang ketiga dari Nabi terhadap Yahudi ini, sekalipun ia non-muslim gitu ya, utangnya dilebihkan sampai 80 dinar. Jadi wallahu alam, ini merupakan salah satu adab ya yang mesti dicontoh. Kalau misalkan kita punya hutang, itu dianjurkan untuk dilebihkan pada saat mengembalikan utang tersebut. Tidak termasuk riba itu? Tidak termasuk riba, Pak. Ya, tidak termasuk riba. Kenapa? Karena di awal tidak ada perjanjian. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang berbuat baik kepada kalian, maka berbuat baiklah kepadanya. Jadi kita mendapatkan pinjaman dari seseorang, itu kebaikan. Nah, kita harus berbuat baik kepadanya, artinya pada saat mengembalikan kita harus berikan sesuatu yang sifatnya hadiah gitu, Pak ya. Jadi ini sebetulnya hadiah jatuhnya, Pak. Kemudian yang ketiga, kata ulama-ulama kita, dengan mengembalikan utang lalu disertai dengan hadiah, nah ini akan membebaskan jiwa kita dari orang tersebut. Jadi begini, Pak, kalau misalkan kita minjam sama seseorang, secara tidak langsung ya kita tuh merasa rendah di hadapan orang yang meminjamkan uang kepada kita. Jadi harga diri kita itu tergadai gitu ya, tergadai di tangan orang yang meminjamkan uang kepada kita. Jadi ini mesti ditebus, ya. Jangan sampai kita merasa rendah, merasa hina di hadapan manusia gitu ya. Nah, ini harus ditebus dengan apa tadi? Hadiah. Jadi insya Allah kalau kita memberikan hadiah, ya orang yang memberikan pinjaman juga kalau misalkan hendak mengintimidasi, wah saya kan diberi hadiah, saya nggak bisa ngomong sembarangan gitu ya. Jadi ini fungsinya dikatakan oleh ulama-ulama kita ya. Jadi kembali ke sini, Nabi kita SAW adalah orang yang sangat pengasih, sangat penyayang. Dan bahkan hal ini dirasakan oleh seorang Yahudi. Dan qadarullah, disebabkan karena akhlak mulia ini, Yahudi yang tadi kita sampaikan pun masuk Islam. Ternyata apa? Ya ini, si Yahudi ini bertujuan untuk menguji apakah ia benar seorang nabi. Karena tertulis di dalam kitab mereka, kata dia, seorang nabi yang akan diutus itu, biar kata dibentak, kalau memang ada alasannya gitu ya, ia akan menahan diri untuk tidak marah. Nah, disebabkan karena nabi kita mampu menahan diri untuk tidak marah, nah betul, inilah Muhammad yang disebutkan di dalam kitab kami. Langsung masuk Islam. Jadi ini, kalau misalkan amarah ini membabi buta, tidak bisa ditahan, nah ini, amarah ini pelan-pelan akan mengikis kasih sayang dari kita untuk orang lain. Sementara kasih sayang adalah akhlak yang paling mulia dari Nabi kita SAW.
Kemudian selanjutnya kita ketahui bahwa orang yang paling mulia setelah Nabi adalah Abu Bakar. Ya, yang paling mulia setelah Nabi adalah Abu Bakar. Nah, ini disepakati oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan prinsip. Karena orang-orang Syiah mengatakan orang terbaik setelah Nabi bukan Abu Bakar, tapi keluarga Ali bin Abi Thalib. Jadi meyakini bahwa Abu Bakar orang nomor 2 setelah Nabi, Umar ibn Khattab orang nomor 3 setelah Nabi. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ternyata kalau kita lihat, kita telusuri gitu ya, kenapa Abu Bakar ini menjadi orang nomor 2 setelah Nabi? Jawabannya sikap kasih sayang Abu Bakar itu luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, arhamu ummati li ummati Abu Bakar. Orang yang paling pengasih penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Nah, ini yang menyebabkan Abu Bakar itu menjadi orang nomor 2. Sebagai bukti misalkan Nabi kita SAW setelah selesai sholat subuh bertanya kepada jamaah tentang beberapa kebaikan ya. Salah satunya Nabi bertanya, siapa di antara jamaah sahabat-sahabatku yang telah mengunjungi orang sakit? Padahal sebelum subuh, Pak. Ternyata beliau adalah Abu Bakar. Kemudian Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang telah mengeluarkan hartanya untuk fakir miskin? Ternyata Abu Bakar. Sampai 4 kebaikan ditanyakan oleh Nabi, semuanya telah dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi wallahu alam, ini adalah 2 sosok yang terbaik dalam pandangan umat kaum muslimin. Ternyata 2 sosok ini adalah orang yang sangat pengasih, orang yang sangat penyayang. Maka oleh karena itu ya, amarah menjadi sesuatu yang buruk dalam pandangan syariat. Alasan yang kedua tadi, karena amarah itu akan mengikis kasih sayang itu dari hati kita. Kemudian selanjutnya, amarah ini menjadi buruk seperti dikatakan oleh Imam Al-Manawi, karena dengan amarah semua kebaikan nyaris akan hilang. Ya, nyaris tidak dapat lagi kita lakukan. Jadi seluruh kebaikan katanya ini bisa gagal untuk kita lakukan kalau memang kita orang yang banyak marah. Sebagai contoh misalkan, kebaikan yang mesti ditunaikan oleh kaum muslimin adalah berbuat baik terhadap al-qurabah, kaum kerabat. Ya. Dan kebaikan terhadap kaum kerabat ini ya, apapun jenisnya, sesungguhnya dilipat gandakan. Jadi apapun jenisnya, dilipat gandakan pahalanya. Karena berbuat baik terhadap kaum kerabat itu satu sisi menjalankan amal solih, di sisi yang lain kata Nabi menghubungkan silaturahim. Nah, wallahu alam, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Manawi, apabila kita marah-marah, banyak marah gitu ya, ternyata banyak kebaikan yang tidak akan tertunaikan, terkhusus bagi orang-orang yang menjadi kaum kerabat kita. Karena gimana pun ya, orang yang paling sering menjadi sasaran amarah adalah orang-orang terdekat. Nah, ini nggak bisa dipungkiri. Jadi amarah itu dari orang tua ke anak, dari abang ke adik, itu ya boleh dibilang sangat sering terjadi gitu ya. Jadi ini nih, banyak pintu kebaikan yang akan tertutupi jika amarah itu terjadi. Jadi wallahu alam, ini alasan yang ketiga ya, bahwa amarah apabila tidak dikendalikan, pelan-pelan ia akan menghilangkan kebaikan demi kebaikan dari diri kita. Baik. Kemudian selanjutnya yang ingin disampaikan, ilajul ghadab. Bagaimana kita mengatasi
amarah tersebut. Nah, cara untuk mengatasi agar kita tidak marah, yang pertama, an yatajalla bi makarimil akhlaq. Kita harus bersegera mengenakan baju akhlak yang mulia. Kal hulmi was sabri, seperti memiliki sifat halim dan sifat sabar. Jadi kita harus segera berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di sini dicontohkan adalah al-halim. Yang dimaksud dengan al-halim adalah penurut, ya. Jadi kita kalau misalkan suka marah gitu ya, suka gondok, nah ini nih, segera ambil akhlak yang mulia dari nabi-nabi, yaitu akhlak al-halim, yaitu memiliki sifat penurut. Jadi orang yang penurut itu insya Allah akan terjaga dari amarah. Ya, sebagai contoh misalkan kita melihat sesuatu ya sebetulnya nggak serak gitu ya, kita nggak suka. Cuman karena kita punya sifat halim, ya udah biarin aja. Dilihat aja apa tujuannya, apa maksudnya. Nah ini nih. Jadi orang yang halim itu pada dasarnya sesuatu yang ia lihat itu memang nggak diterima gitu ya. Cuman karena bicara hikmah, ini pasti ada hikmahnya. Udah kita ikutin aja gitu. Nah ini yang disebut dengan halim, penurut. Nah, di dalam Al-Quran secara khusus, Nabi yang memiliki sifat Al-Halim adalah Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Seperti ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim meminta kehadiran anak di tengah-tengah keluarganya, lalu Allah menjawab, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Di surat As-Saffat ya. Kemudian jawaban yang kedua, fabasyarnahu bigulamin alim. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim bahwa ia akan mendapatkan karunia anak. Anak yang pertama itu halim, penurut. Kemudian ada lagi anak yang kedua yang menjadi kabar gembira untuk Ibrahim. Ternyata anak yang kedua itu anak yang alim, memiliki ilmu. Nah, ulama tafsir mengatakan hulamun halim adalah Ismail. Kemudian hulamun alim adalah Ishak. Nah, kita lihat sampai sekarang ya, hulamun alim artinya Ishak ini dijuluki oleh Allah dengan anak yang berilmu. Ya sampai sekarang turunan Ishak itu jawara ilmu. Orang-orang Yahudi Pak ya. Jadi cikal bakal Yahudi itu kan dari Ishak ya. Ishak, Yakub, kemudian Yakub punya anak 12 orang. Nah ini nih Yahudi itu semuanya ya, 12 suku. Nah ini orang-orang Yahudi sampai sekarang itu ya, kalau ditanya soal ilmu gitu ya, luar biasa. Bahkan Allah mengakui itu ya. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, ghairil maghdub alaihim waladdallin. Orang-orang yang dimarahi. Ada orang-orang yang dimarahi kata Allah. Al-Maghdub. Siapa Al-Maghdub yang dimarahi? Ternyata mereka adalah Yahudi. Kenapa mereka dimarahi oleh Allah? Karena ilmunya banyak, tapi nggak mau berbuat. Ad-dallin, siapa orang yang disesatkan oleh Allah? Orang Nasrani. Kenapa sesat? Karena nggak ada ilmu, tapi berbuat jalan terus gitu ya. Jadi kalau nggak ada ilmu, berbuat jalan terus, itu ujung-ujungnya sesat. Itu manfaat dari ilmu itu biar kita nggak sesat gitu ya. Ya contoh misalkan kita dapat undangan, katakan dari Tanjung Priuk gitu ya. Kita dapat undangan, ternyata nggak ada denah gitu ya. Nah kita main jalan aja padahal nggak ada denah, nggak ada ilmunya gitu ya. Main jalan aja, kira-kira bakal ketemu nggak? Yang ada tersesat, nggak bakal sampai di tempat tujuan. Tadi pakai denah aja masih sesat. Mesti nanya juga Pak.
Ya, kita punya denah, tetap mesti nanya juga sama orang lain gitu ya. Nah ini sumber ilmu itu seperti ini Pak. Denah, ya ini benda mati gitu Pak ya. Ini nggak bisa, nggak cukup hanya sebatas ini. Harus ada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian harus bertanya kepada orang yang tahu kalau memang nggak tahu. Nah ini kalau misalkan kita jalan aja nggak ada denah, nggak mau nanya sama orang, udah sampai 2 hari pun nggak bakal ketemu. Ujung-ujungnya bisa kecebur ke laut itu gitu ya. Jadi wallahu alam. Jadi Yahudi ini ya orang yang berilmu karena memang Ishak sebagai cikal bakal mereka adalah ghulamun alim. Nah kembali ke sini ya, akhlak yang mulia dari Ismail ya ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa ia ghulamun halim, anak yang sangat penurut. Nah ini dapat kita saksikan ya setelah Ibrahim bermimpi ya, bahwa ia melihat inni azbahuka fanzur madza tara, bahwa Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu wahai anakku, coba sebutkan bagaimana pendapatmu. Ini nih. Kemudian selanjutnya ya Ismail mengatakan if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan apa yang hendak dilakukan, kalau memang itu perintah Allah, insya Allah ayah akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Coba dilihat, Ismail diminta oleh Allah untuk disembelih oleh ayahnya. Kira-kira bayangan Ismail itu gimana gitu ya. Cuman sekalipun ini nggak disukai sama Ismail, Ismail tetap nurut gitu loh. Ismail tetap nurut. Karena apa? Karena Ismail halim, penurut. Yang ada di benak Ismail adalah hikmah. Sekalipun buruk gitu ya, kejadian yang ada di hadapan kita gitu ya, kalau memang kita menurut, ya insya Allah akan ada hikmah. Nah ini nih, kalau kita berpikir seperti ini, insya Allah amarah itu akan terjaga. Jadi amarah itu kadang-kadang spontanitas, karena keburukan kita lihat sebagai keburukan. Ini yang jadi masalah sebetulnya. Jadi kita nggak merenung sejenak gitu Pak. Ini keburukan ini apa hikmahnya gitu. Kalau seandainya kita berpikir tentang hikmah, insya Allah kita akan menuruti kejadian itu sekalipun buruk di pandangan kita gitu. Jadi wallahu alam ya, kita lihat Ismail diminta oleh ayahnya untuk disembelih. Jadi buruk banget ini sebetulnya ya. Ismail bisa aja menolak, cuman dia menurut ya, dia nggak berontak, dia nggak marah. Pada akhirnya apa yang terjadi? Hikmah yang sangat besar. Jadi wallahu alam. Kemudian terkait dengan ayat ini Pak ya, tadi kita katakan contoh akhlak yang kedua adalah sabar. Nah di dalam ayat terkait dengan cerita Ismail bersama Ibrahim, nah sabar juga dimunculkan ya. Pertama Ismail ghulamun halim. Yang kedua Ismail mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Jadi ini akhlak Ismail Pak, sehingga ia tidak berontak ketika mendengar perintah penyembelihan tersebut. Jadi kalau misalkan kita sebagai Ismail yang ada apa itu ya, bisa marah ya, bahkan bisa macam-macam gitu ya. Jadi wallahu alam, di sini banyak hikmah yang terkandung ya. Dan bahkan ulama-ulama kita mengatakan akhlak sabar ya, akhlak sabar di sini akan membuat kita bisa menahan amarah. Karena akhlak sabar ini ya akan melahirkan hikmah yang sangat besar. Ya sebagai contoh misalkan ulama-ulama kita mengomentari ayat tentang Ismail tadi. Kalau seandainya Ismail tidak mengandalkan kesabaran ketika perintah itu dijalankan, Ismail itu bakal benaran kepotong gitu, bakal benaran kepotong. Tapi karena ia bersabar menerima perintah itu, maka Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Kemudian selanjutnya
bicara soal kesabaran, ya, di dalam surat Al-Kahfi, ya, di dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa, ya, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir. Nah, ini sebetulnya nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal. Kenapa? Karena Musa itu Nabi sekaligus Rasul. Sementara Khidir ini, ya, pendapat yang paling kuat adalah Nabi, tapi sebagian ulama mengatakan dia hanya sebatas waliullah, gitu ya, sebatas orang saleh. Nah, ini Nabi Musa notabene-nya lebih tinggi kedudukannya, gitu ya. Ama Allah disuruh supaya belajar ama yang paling yang lebih inilah, gitu ya, yang lebih rendah. Nah, di sini sebetulnya ada potensi untuk menolak, ya, untuk ya, gondok, gitu ya. Masa iya saya disuruh belajar ama yang lebih rendah dari saya, gitu ya. Nah, ini nih kesabarannya, kesabaran Nabi Musa alaihi salam. Nah, disebabkan karena kesabaran itu sehingga Allah mempermudah pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Jadi kalau seandainya Nabi Musa tidak sabar, sejauh manapun ia menyusuri pantai, dia nggak bakal ketemu Khidir. Nah, ini yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Kemudian sebaliknya kita lihat, ya, setelah Nabi Musa bertemu dengan Khidir, ya, setelah Nabi Musa ketemu sama Khidir, beberapa kejadian sebagai materi pembelajaran. Ini Nabi Musa nggak sabar, ya, Nabi Musa nggak sabar. Yang pertama naik perahu, sama Khidir perahu dirusak-rusakin, sama Nabi Musa diprotes. Kemudian selanjutnya sampai di pulau, ketemu sama rumah rewa. Nabi Khidir minta supaya dibenarin. Mereka berdua konstruksi lagi tuh bangunan, gitu ya, sampai bagus. Lalu mereka minta makan dan minum sama penduduk kampung, nggak dikasih. Nah, Nabi Musa marah lagi sama Khidir. Kemudian perjalanan lanjut, tiba di sebuah tempat ketemu sama anak kecil. Lalu kemudian sama Khidir ditempeleng, gitu Pak, ya, sehingga anak ini wafat. Nah, ini diprotes lagi sama Nabi Musa alaihi salam, ya, diprotes lagi sama Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa nggak sabar terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh Khidir. Nah, ternyata dari semua pembelajaran itu ada hikmah. Cuman Nabi Musa nggak sabar, ya. Kapal dirusak, hikmahnya supaya nggak dirampok sama perompak, gitu ya. Kemudian rumah dikonstruksi, dibangun ulang, gitu ya. Ternyata di bawah ada amanah. Anak kecil dibunuh, ternyata supaya orang tuanya selamat dari fitnah anak, sehingga orang tuanya tidak masuk neraka. Nah, di sini ada hikmah yang luar biasa. Kalau seandainya anak ini dibiarin besar, orang tua dan anak ini akan masuk neraka, Pak. Karena orang tua terfitnah dengan anak ini. Anak ini pelaku fitnah. Maka anak orang tua akan sama-sama masuk neraka. Nah, ini sama Nabi Khidir masih kecil dibunuh. Hikmahnya apa? Ya, kebalikan dari yang tadi. Orang tua dan anak ini sama-sama masuk surga. Karena orang tuanya tidak terfitnah dengan anak ini. Kemudian anak ini wafat dalam keadaan masih anak-anak, sehingga dua-duanya masuk surga. Nah, itu hikmah. Hikmah dibalik kejadian, ya, menurut Nabi Musa itu nggak bisa ditoleransi, gitu ya. Makanya Nabi Musa nggak bersabar, ya, dia nggak bersabar sama pembelajaran Nabi Khidir. Apa yang terjadi? Nabi Khidir mengatakan, hadza firaqun baini wa bainaka. Kalau kamu begini terus, udah selesai. Kita tidak usah lagi lanjutkan. Ini perpisahan antara saya dengan engkau. Jadi nikmat belajar dengan Khidir berakhir, selesai. Selesainya juga nggak bagus, gitu Pak, ya. Belum ada rapot, udah selesai, gitu ya. Dipecat. Karena dipecat. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak bersabar. Kemudian selanjutnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Yahudi
minta kepada Nabi Musa agar diusut karena terjadi sebuah pembunuhan ya di sebuah kampung. Nah ini nggak ketahuan siapa yang bunuh. Kemudian selanjutnya ya Nabi Musa mengatakan atas perintah Allah, Yahudi mesti menyembelih seekor sapi. Kemudian ya sapi ini banyak cirinya gitu ya, karena memang orang Yahudi ini ngeyel gitu ya, sehingga Allah persulit. Ada ciri-ciri yang mesti terpenuhi dari seekor sapi supaya bisa dijadikan kurban, sehingga peristiwa kematian ini bisa dibuka siapa pelakunya gitu ya. Jadi wallahu alam ini ciri-ciri ini sulit. Safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin, warnanya kuning, kuningnya menarik. Siapapun yang lihat warna sapi seperti itu pasti senang. Nah ini kan susah ya. Kemudian di ayat berikutnya nggak pernah ngebajak, macam-macam. Nah ini disebabkan karena kesabaran ya, disebabkan karena kesabaran sehingga Allah memberikan sapi tersebut kepada Bani Israel. Kalau seandainya mereka tidak bersabar, ya, seandainya mereka tidak bersabar, ulama-ulama kita mengatakan sampai kiamat sapi itu nggak bakal ditemukan. Jadi sampai kiamat sapi nggak bakal ditemukan. Jadi wallahu alam ini akhlakul karimah ya, yang mesti kita upayakan agar supaya kita bisa menjaga amarah. Yang pertama tadi al-halim, kita memiliki sifat penurut. Yang kedua kita as-sabar, ya bersabar. Artinya jangan melihat sebuah kejadian ya dari kejadian itu sendiri gitu ya. Artinya sebuah keburukan kadang-kadang ya kalau kita bersabar ya pasti ada kebaikan yang akan terjadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak mempertimbangkan sesuatu yang buruk ya otomatis kita akan marah. Nah ini nih, adanya upaya pertimbangan itu apabila kita punya sifat sabar, kemudian sifat al-halim, penurut. Baik. Kemudian selanjutnya upaya untuk menghilangkan sifat amarah ini biar nggak membabi buta. Kita mesti senantiasa mengingat efek buruk dari amarah dan fadilah dari menahan amarah. Nah, ini harus selalu diingat. Kalau saya marah, efek buruknya apa? Kalau saya mampu menahan amarah, kebaikan apa yang akan saya dapat? Nah, ini mesti diingat terus, diingat selalu. Seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Allah dan surga. Ya. Jadi segeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Allah dan surga di sisi Allah. Ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat berikutnya Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa ya. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka berinfak pada saat lapang dan sempit. Kemudian selanjutnya Allah katakan wal kaziminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Nah ini yang mesti kita ingat-ingat ya. Jadi orang yang bisa menahan amarah itu balasannya surga. Ya. Jadi luar biasa balasannya gitu ya, surga. Sementara melampiaskan amarah itu ya cuman sebatas kesenangan syahwat. Enggak ada manfaatnya sama sekali, hanya kesenangan syahwat aja. Bahkan ya efeknya luar biasa secara kemanusiaan gitu ya. Jadi walau alam menahan amarah secara hubungan kemanusiaan kita akan harmoni aja dengan orang lain. Secara hubungan dengan Allah ini merupakan ibadah besar. Sampai-sampai tawarannya adalah surga. Jadi walau alam pintu surga itu banyak. Ternyata ini ringan sekali ya.
hanya menjaga amarah, kita ditawarin surga sama Allah. Jadi wallahu alam, surga menjadi balasan bagi orang yang menahan amarah kembali ke yang tadi. Karena menahan amarah itu tetap menjaga diri supaya dalam keadaan tawadhu, tidak sombong. Karena Nabi mengatakan, ya, seseorang tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Enggak bakal bisa siapapun masuk surga kalau di hatinya masih ada kesombongan sekalipun itu sebesar biji zarrah. Nah, ini menahan diri untuk tidak amarah. Insya Allah orang ini nggak sombong. Makanya orang yang tidak sombong itu udah balasannya surga. Bahkan di dalam hadis Nabi mengatakan ahlun nar, penduduk neraka itu utul, jawad, mustakbir. Orang yang kasar, perangainya kasar gitu ya. Jadi perbuatannya kasar, ucapannya kasar. Nah, itu ahlun nar kata Nabi. Kemudian jawad, apa namanya ya? Enggak gampang marah gitu loh. Gampang marah. Jadi enggak punya kasih sayang. Ya, kemudian mustakbir, sombongnya masih ada aja gitu ya. Jadi ini penduduk neraka. Jadi wallahu alam, salah satu upaya untuk mendeteksi kita ini sebetulnya orang sombong atau tidak. Coba dipelajari, kita tuh marahnya gimana? Gitu ya. Kalau kita masih temperamen luar biasa ya ini sebuah indikasi ya di sini masih ada sombong ya. Jadi wallahu alam, Nabi telah memperingatkan tidak bakal masuk surga seseorang jika di sini masih ada kesombongan sekalipun itu sebesar biji zarrah. Kemudian selanjutnya ya wal kadhiminal ghaidh wal afin. Orang bertakwa itu ya selain mampu menahan amarah, banyak memaafkan. Nah, ini berkaitan ya Pak ya. Jadi menahan amarah tentunya karena orang lain buruk sama kita kan ya. Nggak mungkin kita marah sama orang baik sama kita. Jadi kita respon marah karena orang buruk. Nah, ini nih keburukan orang ini mesti dimaafin. Jadi selain menahan amarah, ikutin dengan memberi maaf. Jadi kalau misalkan kita nggak marah, iya. Cuman kalau kita nggak memaafkan, kita akan gondok. Artinya sih nggak marah secara tindakan, omongan nggak ada yang keluar yang sifatnya buruk gitu ya. Tapi karena kita nggak memaafkan orang buruk tadi, sekalipun kita nggak marah, kita bakal gondok Pak. Ya contohnya misalkan orang yang buruk sama kita kalau nggak dimaafin, sekalipun nggak dimarahin gitu ya, kita nggak maafin dia, lewat. Ya benci aja bawaannya gitu ya. Kesel aja gitu Pak. Nggak usah orangnya gitu ya, motornya aja lewat, dengar suaranya, apaan sih itu motor? Gitu. Jadi gondok gitu ya, gondok. Dan bahkan mau tidur aja, kalau memang kita gondok ini ke bawah pikiran Pak. Ya, jadi Allah itu nggak suka kita itu punya buah pikiran yang tidak baik menjelang tidur, nggak suka tuh Allah tuh. Makanya salah seorang sahabat dikatakan oleh Nabi bakal menjadi penghuni surga. Kemudian sahabat yang lain pengen tahu apa sih kebiasaan sahabat ini gitu ya, sehingga ia bertandang di rumah sahabat itu sampai 3 malam. Nah, setelah selesai bertandang, ya dia ngomong, sebetulnya tujuan saya begini kata Nabi. Tapi saya nggak melihat yang istimewa dari ente gitu ya. Tahajud ya malah nggak ada. Sepanjang dia menginap itu orang ini nggak tahajud Pak. Malah nggak ada gitu ya. Kemudian yang lain-lain juga biasa aja. Ternyata amalan yang paling utama bagi orang ini sehingga Allah memberikan informasi kepada Nabi bahwa ia adalah ahlul jannah. Ia tidak pernah tidur sebelum memaafkan siapa yang bersalah kepadanya. Nah ini nih. Jadi wallahu alam, nah ini harus ada dua-duanya. Ya. Menahan amarah harus dibarengi dengan memberi maaf. Karena amarah ditahan, kalau maaf nggak diberi, di sini akan tersakiti. Jadi ujung-ujungnya kita yang sakit, kita sendiri yang sakit gitu ya. Jadinya ya makanan enak nggak berasa enak kalau kita dalam keadaan gondok. Ya, wallahu a'lam. Baik, kemudian selanjutnya ya, cara untuk mengatasi amarah. Ini jam berapa? Udah waktunya ini.
Al-isti'adzatu billah, kita berlindung kepada Allah. Minas syaitonir rajim, dari keburukan syaitan yang terlaknat, ya. Jadi amarah itu tadi kita katakan, ya, syaitan masuk. Kemudian ia merusak hati kita sehingga terjadi perbuatan yang tidak terpuji, kalimat-kalimat yang tidak baik. Jadi intinya kita sudah dirasuki oleh syaitan. Maka kita harus berlindung kepada Allah untuk melawan syaitan yang telah mengganggu dan merasuki kita. Kemudian selanjutnya taghyirul halah. Ya. Dalam keadaan marah kita berupaya untuk mengatasi dengan cara merubah kondisi fisik kita. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi, ya. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila kalian marah sementara kalian dalam keadaan berdiri, maka redakan amarah itu dengan merubah turun jadi posisi duduk. Ini upaya fisiknya, ya, upaya fisiknya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, ya, tarkul kalam. Supaya kita bisa menghindari amarah, kita tinggalkan untuk tidak berkata-kata gitu. Jadi kita diam aja. Jangan mengeluarkan kata-kata. Karena kalau misalkan kata-kata keluar, awalnya satu aja gitu, ya, ini udah bakal nyambung gitu. Makanya tahan, jangan sampai berkata-kata. Diam aja gitu, ya, diam aja. Afwan, yang terakhir, yang keenam, al-wudu, berwudu, ya. Kemudian ini ada 6 hal terkait dengan ilaj al-ghadab, mengatasi kemarahan. Waktu udah habis. Yang paling inti bagi kita dari pertemuan ini, ya, Nabi mengatakan, ya, orang yang kuat laisa syadid. Orang yang kuat itu bukan orang yang pintar, bela diri, kuat secara fisik, bukan. Akan tetapi orang yang kuat alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menahan amarah di tengah-tengah kemarahan yang luar biasa. Ini orang yang kuat, kata Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Hasan al-Basri mengatakan seseorang akan terhindar dari penguasaan syaitan apabila ia mampu menjaga diri dari ar-raghbah. Yang dimaksud dengan ar-raghbah di sini al-ghadab, amarah. Jadi ini dijelaskan oleh Hasanul Basri. Kemudian yang ketiga, intisari ketiga, ya, Abdullah ibn Umar bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, "Madza yuba'iduni an ghadabillah?" Apa yang mesti saya lakukan biar Allah enggak marah sama saya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Ya, kamu jangan marah juga. Itu, ya. Jadi menghindar dari amarah Allah caranya, ya, jangan marah. Wallahu a'lam, ya. Ini kajian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita bisa mengendalikan amarah, ya, sehingga kita bisa menjaga diri dari amarah. Wallahu a'lam. Sedikit pertanyaan ini cukup mengganjal walaupun keluar dari konteks belajar ini terkait dengan hutang piutang. Iya, jadi gini, misalnya ada seseorang meminjam uang ke kita, iya, kemudian orang tersebut ternyata tidak bayar gitu kan, sampai akhir hayatnya. Iya. Itu kan tetap merupakan hutang yang harus dibayar, Iya. bahkan sampai diwasiatkan kepada ahli warisnya.
supaya ahli warisnya menunaikan gitu. membayar. Nah, tetapi si pemberi hutang ini dia merelakan gitu untuk tidak dibayar. Nah, apakah si yang berhutang ini terbebas dari kewajibannya? Karena mungkin dia juga si pemberi hutangnya tidak mau memberitahukan kepada ahli warisnya bahwa orang tersebut berhutang ke dia gitu ya. Nah, apakah ini akan membebaskan dari dosa nanti di akhirat yang akan ditagih oleh Allah gitu, bahwa kamu punya hutang kepada si A gitu kan. Padahal si A nya sendiri secara sadar dia mengikhlaskan untuk hutang itu tidak dibayar. Itu gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada hutang piutang yang belum terbayarkan lalu wafat gitu Pak ya, kemudian pemberi hutang memaafkan, apakah orang tersebut tetap harus membayar nanti di hadapan Allah ya? Insya Allah tidak Pak ya, insya Allah tidak akan dimintai lagi tanggung jawab untuk membayar, karena sudah diikhlaskan ya, sudah diikhlaskan. Jadi wallahu alam, bagi yang memberi hutang, ia mengikhlaskan hutang tersebut, ini menjadi amal saleh Pak ya, menjadi amal saleh. Karena kita ketahui bahwa membayar hutang itu atau membebaskan seseorang dari hutang, ini persoalan yang sangat utama dalam agama kita Pak ya, persoalan yang sangat utama dalam agama kita. Nggak usah memberikan kebebasan terkait dengan hutang, memberikan kelapangan atau penundaan untuk pembayaran aja. Ini kata Allah adalah kebaikan yang sangat besar. Makanya apabila seseorang belum bisa bayar hutang, fantadhiru ila maisarah, maka tunggulah sampai ia betul-betul lapang. Jadi wallahu alam terkait dengan tanggung jawab insya Allah sudah selesai, dan ini menjadi amal salih yang luar biasa. Dan sebaiknya sebetulnya gitu Pak ya, sebaiknya ini dikasih tahu terhadap warisnya gitu ya. Karena apa? Dikhawatirkan nanti anak cucu keturunan tahu masalah ini gitu Pak ya. Mereka nggak tahu hati kita udah mengikhlaskan gitu ya. Nah, mereka tahu ini keluarga ini punya hutang begini-begini. Nah, khawatirnya itu nanti. Jadi wallahu alam, maslahatnya sangat besar jika hal ini dikasih tahu terhadap waris yang berhutang, kemudian dibuat secara tertulis kita telah mengikhlaskan hutang piutang tersebut, supaya nggak ada masalah nanti Pak. Karena memang hukum dasar hutang piutang itu tercatat gitu Pak. Wallahu a'lam. Ya, Ki. Misalkan cara menghilangkan kesombongan itu gimana? Soalnya kan walaupun kesombongan atau kecil di hati itu nggak bisa masuk surga ya. Takutnya walaupun kita nggak sadar gitu ada kesombongan di hati itu, yang ini gimana? Baik, bismillah. Kesombongan itu ya dua hal tadi ya kita sampaikan. Menolak kebenaran dan anggap remeh terhadap manusia. Nah, menghilangkan yang pertama ya, ya kita mesti qabul, menerima syariat secara utuh. Ya. Jadi kita nggak boleh menerima hanya sebagian kemudian menolak sebagian. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, merasa bahwa kita hamba, Allah adalah Tuhan. Karena hamba ya diatur, Tuhan memberi aturan. Nah, ini yang kedua ya, supaya kesombongan ini hilang, kita mampu melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Jadi yang kedua ini sangat penting ya. Jadi kadang-kadang kesombongan itu bikin kita lupa bahwa kita itu hamba. Ya. Jadi kalau kita lupa bahwa kita hamba, udah kita itu bakal
menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkait yang kedua, sombong kepada manusia, bagaimana caranya supaya bisa dihilangkan? Yang pertama itu dia pelajaran kita sekarang ya. Jangan sampai mudah marah sama manusia. Kemudian yang kedua, jangan sampai orang lain jadi jangan sampai orang lain ini kecil di mata kita gitu loh ya, kecil di mata kita. Kalau misalkan seperti itu ya, wallahu alam ya, banyak kesombongan yang akan terjadi ya. Jadi wallahu alam, bagaimanapun keadaan orang itu tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan yang ia miliki, ya Allah yang menakdirkan itu gitu ya. Jadi jangan sampai karena Allah takdirkan misalkan seseorang begini-begini lah kita anggap remeh gitu ya. Jadi intinya jangan melihat orang lain itu lemah, kecil, kurang apa macam-macam. Insya Allah kalau nggak seperti ini ya nggak akan sombong gitu ya. Jadi kalau kita melihat orang lain lemah, kecil, ya udah otomatis kita juga merasa sombong, merasa hebat, merasa gimana gitu ya. Jadi wallahu alam, ini yang disebut dalam istilah agama tawadhu. Jadi rendah diri. Orang kurang macam-macam gitu ya, kekurangan apapun, kalau kita merasa rendah, bahkan kita bisa merasa hina dari dia gitu ya, insya Allah nggak akan sombong ya. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan salah satu contoh tawadhu ya, saat kita mampu melihat kelebihan dibanding kekurangan orang lain. Itu tawadhu itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya contoh misalkan saya orang yang rajin sholat, saya melihat orang yang belum sholat, tukang maksiat, nah di sini tuh udah ada sombong tuh, gitu ya. Bagaimana kata Ibnu Qayyim, orang yang maksiat itu saya lihat akan ada hikmah. Jadi hikmahnya itu yang saya lihat gitu ya. Wallahu alam. Jadi ada 3 tadi ya, jangan sampai marah, jangan anggap remeh. Kemudian yang ketiga, apapun kekurangan orang, lihat kelebihan ya. Ini akhlak yang paling mulia, tawadhu, rendah hati yang paling mulia kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Wallahu a'lam. Baik. Udah, masih ada yang mau nanya? Iya, ada titipan pertanyaan Ustaz. Iya. Gimana sikap kita Ustaz kalau seandainya kita udah baik pada orang, kita udah baik sama keluarga orang, kita udah baik semua, tapi kita tuh diketusin sama seseorang itu karena kita dekat sama orang yang dia benci, Dia benci. gitu. Iya. sebenarnya cuma deketin, cuman karena lagi. Jadi pertanyaannya sikap kita gitu. Iya. Ya pertama, kebaikan kita ini alasannya apa dulu? Jadi kalau misalkan alasannya ikhlas karena Allah ya kita nggak butuh apresiasi dari manusia siapapun dalam bentuk kebaikan, dan kita juga nggak merasa rugi apabila kita dibalas manusia dengan sesuatu yang tidak enak gitu ya. Ini yang pertama. Jadi kuatkan keikhlasan, saya membantu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi sehingga kita nanti misalkan ya katakanlah nggak dikasih terima kasih gitu ya, kita nggak merasa butuh sama itu. Kita butuh apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sikap kita terhadap orang ini gitu ya. Jadi kita kasih, malah dia benci karena kita dekat juga sama orang yang dia benci gitu ya. Nah ini syaitan ya. Jadi syaitan itu kata Allah Subhanahu wa taala minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kalau dia sebatas dapat bisikan lalu melakukan keburukan, ini dol, sesat. Jadi orang ini
dibisikin sama syaitan biar jahat sama orang lain, kan begitu. Dia dalam keadaan seperti ini sesat. Nah, syaitan itu nggak cukup menyesatkan kita. Dia tuh targetnya kita juga jadi tentaranya gitu. Jadi kita juga ikut nyesatin orang gitu loh. Nah, saat kita mengajak orang lain untuk membenci orang tertentu, nah ini kita udah menjadi mudil, penyebab kesesatan. Jadi wallahu alam, orang tersebut, ya itulah yang disebut dengan syaitan. Kita sebagai yang memberi tadi dia usahakan biar sesat, ya, diajak sama dia untuk membenci, kan seperti itu ya. Jadi kalau kita tetap baik sama orang ketiga tadi, ya dia malah ke kita marahnya, kan begitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita jahat sama orang ketiga tadi, dia bakal baik sama kita, kan begitu. Ini syaitonnya di situ, Bu. Jadi walau alam, ini yang mesti disadari. Syaiton itu nggak cuman mikirin biar kita sesat, enggak. Dia bakal punya target kedua. Ini udah sesat, biar bisa juga nyesatin orang gitu loh. Jadi walau alam, sikapnya bagaimana ya? Namanya syaiton itu harus dihindari gitu ya. Namanya syaiton itu harus dihindari. Walau alam, kita tetap harus baik sama orang tersebut, tapi di pintu-pintu yang memang bisa kita tempuh kebaikan gitu ya. Kemudian kita harus benci sama dia di pintu-pintu yang seperti ini nih. Saat dia ngajak kita untuk membenci si orang ketiga, ya udah jangan mau. Ya, karena walau alam ini syaitan. Ya. Jadi ini sikapnya, konkretnya jawabannya Bu ya. Ya, tetap harus baik sama orang tersebut dalam urusan kebaikan. Dalam masalah keburukan, contoh dia ngajak kita supaya benci sama orang ketiga, kita harus berlepas diri, ya. Karena walau alam, ya orang yang mesti mendapat kebaikan dari kita nggak hanya satu orang, dua orang aja, kalau bisa seluruh makhluk yang ada di sekitar kita, gitu Bu. Walau alam. Tapi jangan dikatain sesat juga orang yang saya tonton digituin loh ya. Jangan juga bahasanya seperti itu ya. Jangan digituin, namanya hati-hati teman. Pengen baik semuanya. Alhamdulillah. Jadi itulah apa namanya, ulah syaitan itu Bu. Dia nggak mau kita cukup sesat aja. Dia maunya kita ngajak-ngajak orang juga. Itu mudil. Makanya keburukan orang itu ada yang dol, ada yang mudil. Yang paling parah itu dolun mudil. Itu udah bahaya itu. Baik. Cukup sadar azan. Baik, udah maghrib ya. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanallah.